bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu.
Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah online GC dan Next Gen. Bapa, hamba berdoa supaya biarlah Roh Kudus membantu, menolong kami untuk mengartikan setiap firman yang akan sebentar kami dengar pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu mengubahkan setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, shalom adik-adik semua, teman-teman Next Gen yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih ada dalam seri pengajaran tentang penyembahan. Kita udah bicara banyak hal tentang penyembahan, bahwa sesungguhnya penyembahan itu hanya bukan sebatas nyanyian. Nyanyian itu betul bahwa bagian dari penyembahan, tetapi ada hal yang lebih utama lagi, atau ada hal yang tidak kalah penting daripada nyanyian itu sendiri, yaitu bagaimana kehidupan kita atau tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Karena dalam kekristenan, Tuhan sendiri atau firman Tuhan sendiri menuntun atau menuntut tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Dan tanggung jawab itulah bentuk daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak bernyanyi, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita menginjil, kita menjadi teladan atau berkat untuk orang lain, itulah penyembahan. Nah, saya ingin mengingatkan kita kembali tentang apa yang dibawakan oleh Ko Gideon pada 2 minggu yang lalu. Di situ Ko Gideon menjelaskan penyembahan itu dari bahasa aslinya, yaitu proskuneo. Proskuneo itu apa? Proskuneo adalah tunduk kepada satu otoritas, tunduk secara penuh, tunduk 100% kepada otoritas yang ada di atas kita. Nah, kalau berbicara dalam kekristenan, berarti otoritas yang ada di atas kita adalah Tuhan, adalah firman Tuhan, dan kita harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan atau tunduk kepada otoritas itu sendiri. Nah, kalau teman-teman ingat, di situ Ko Gideon berkata bahwa dampak dari penyembahan itu atau dampak dari ketika kita tunduk itu kepada otoritas itu apa? Nah, di situ Ko Gideon menjelaskan bahwa ketika kita mau belajar akan firman Tuhan, Roh Kudus itu akan mengingatkan kepada kita setiap apa yang kita pelajari. Sebab Roh Kudus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus akan berkata-kata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dan Bapa. Dan sudah pasti Roh Kudus tidak akan berkata-kata di luar firman. Roh Kudus akan berkata-kata kepada kita sesuai dengan firman. Tetapi kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak tunduk untuk mau taat, untuk mau belajar sebagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya, kira-kira Roh Kudus mau sampaikan apa untuk kita kalau kita tidak pernah untuk belajar? Nah, maka itu sekali lagi kita harus penyembahan berbicara tentang tunduk 100% kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita sering menemukan bahwa kita sering sekali menolak otoritas firman Tuhan. Kita terkadang melakukan sesuatu sesuka-sukanya kita, semau-maunya kita, memakai pikiran keberdosaan kita.
Ini yang sangat bahaya. Kalau kita melakukan sesuatu atas dasar pemikiran kita, bukan atas dasar otoritas firman Tuhan, maka kita akan temukan banyak dalam kehidupan kita akan bertentangan atau selalu berlawanan dengan firman Tuhan. Karena dasar kita berbicara, karena dasar kita berpikir, dan dasar kita bertindak bukan karena firman, tetapi karena pikiran keberdosaan kita. Karena pikiran kita sudah berdosa, maka setiap apapun yang kita lakukan pasti akan menyenangkan daging kita kalau kita tidak melandaskan setiap apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak landaskan itu dengan firman Tuhan, dengan otoritas firman itu sendiri, maka kita akan selalu berlawanan dengan firman Tuhan. Sebab kita akan dituntun oleh pemikiran keberdosaan kita untuk menyenangkan kedagingan kita, untuk menyenangkan kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan membahas satu pelajaran yang begitu luar biasa yang akan saya bawakan secara sederhana untuk kita semua pada saat ini. Bahwa kalau teman-teman lihat beberapa minggu yang lalu, saya pernah sampaikan bahwa penyembahan itu berbicara juga tentang korban, bahwa persembahan tidak bisa dilepaskan dengan korban. Nah, kita akan lihat apa yang harus kita korbankan sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Roma 12 ayat 1. Kita akan lihat ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tadi saya bilang bahwa persembahan atau penyembahan ada kaitannya dengan persembahan. Ini dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Nah, kita harus mempersembahkan apa kepada Tuhan sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita belajar sebelum-sebelumnya, di mana bahwa kita harus, bahwa penyembahan itu Tuhan sudah atur. Kita bisa temukan bentuk penyembahan pada zaman perjanjian lama, bahwa ada yang harus dipersembahkan dan cara persembahkannya pun ada aturannya juga. Nah, untuk kita pada hari-hari ini ketika Yesus Kristus datang, itu tidak berlaku lagi, sebab Yesus udah menanggung. Yesus ialah menjadi korban itu untuk kita, dan kita tidak perlu melakukan itu lagi. Tetapi kembali lagi ke dasar atau prinsip dari penyembahan itu, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang harus kita kerjakan ketika Yesus sudah mengorbankan dirinya menggantikan setiap persembahan-persembahan di perjanjian lama itu. Ketika Yesus sudah mengorbankan dirinya, sekarang tanggung jawab apa yang harus kita lakukan, atau persembahan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dipilih dan orang yang sudah diselamatkan. Kita harus punya satu tanggung jawab yang berlandaskan firman, yang wajib atau yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bahas secara sederhana dari Roma 12 ayat 1 ini. Tapi di sini saya mau mengajak teman-teman atau kita semua untuk melihat beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa cari sendiri di rumah, supaya itu bisa membantu teman-teman untuk bertumbuh. Teman-teman bisa mengkritisi ayat ini supaya bisa cepat membantu untuk merangsang pemikiran teman-teman, supaya teman-teman bisa banyak berpikir dan berusahalah untuk mencari jawabannya sendiri, teman-teman. Yaitu, kalau saya boleh bilang di sini adalah, kenapa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, kenapa dia harus pakai kata menasihati,
bukan mewajibkan. Kalau menasihati boleh lakukan, boleh tidak. Tapi kenapa Rasul Paulus harus memakai kata menasihatkan, bukan mewajibkan? Ada apa? Terus kenapa di sini juga Rasul Paulus bilang bahwa demi kemurahan Allah? Kenapa dia harus pakai kata kemurahan Allah? Kenapa dia tidak bilang saja inti permasalahannya? Kenapa harus pakai atau didasari dengan kata demi kemurahan Allah? Ada apa dengan kemurahan Allah? Nah, untuk teman-teman, untuk mau tahu tentang itu, teman-teman harus baca dari pasal 1 sampai pasal 11. Nah, baca teman-teman. Saya mengajak teman-teman, mendorong teman-teman untuk baca. Sebab tanpa teman-teman baca, minta pertolongan Roh Kudus untuk mengartikan setiap apa yang teman-teman baca, ya kita akan sulit untuk menemukan satu kebenaran. Dan ini atau kebenaran ini jangan hanya sampai kepada pengetahuan, tetapi harus mencapai kepada satu perubahan hidup. Nah, kita akan lihat, kita akan masuk dengan kata di sini dalam ayatnya yang pertama, yaitu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebab itu adalah ibadah yang sejati. Nah, di awal tadi saya bilang bahwa kita terkadang sering sekali menolak otoritas firman. Kita sering sekali menolak kebenaran firman. Nah, tubuh di sini berbicara apa? Di sini Rasul Paulus menasihatkan supaya kita ini mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup. Nah, tubuh ini berbicara tentang apa? Teman-teman pernah berpikir enggak bahwa secara sadar bahwa semua orang tuh pernah merasakan lapar, tetapi ada yang rela mencuri supaya dia bisa makan. Nah, ini kita lihat contoh kasusnya. Semua orang punya keinginan untuk berhasil, tetapi karena keinginannya untuk berhasil itu akhirnya dia meleset atau akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Nah, ini berbicara tentang apa teman-teman? Bahwa akar dari segala persoalan atau masalah yang sering kita hadapi yaitu adalah kedagingan, tubuh atau kedagingan kita. Dalam kehidupan kita, kita sering sekali mengenakan daging kita. Oleh karena itu, karena kita berusaha untuk mengenakan kedagingan kita, maka kita akan selalu bertentangan dengan firman. Seperti yang tadi saya bilang, ada orang yang lapar, tetapi karena dia lapar, dia mencuri supaya dia bisa makan dan kenyang lagi. Ada orang yang ingin berhasil, bukannya dia harus belajar, bukannya dia harus berusaha sekuat tenaga, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Jadi akar masalahnya adalah kedagingan kita. Nah, bagaimana kita melawan kedagingan kita? Bagaimana kita bisa melawan kedagingan kita kalau kita tidak tahu firman, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan? Bagaimana kita bisa melawan kedagingan kita? Misalnya begini, mencuri itu satu kesalahan, atau mencuri itu adalah satu tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan kita akan bilang itu salah, harus masuk penjara misalnya. Nah, seandainya tidak ada hukum yang mengatur bahwa mencuri itu salah, bahwa mencuri harus dipenjara,
Nah, kalau tidak ada hukum yang menyatakan itu dan ada orang yang mencuri, apakah kita bilang itu salah? Pasti tidak. Sebab tidak ada dasar atau tidak ada satu peraturan yang menyatakan bahwa mencuri harus dipenjara. Sama halnya dengan firman Tuhan. Kalau kita tahu tentang hukum itu, maka kita bilang itu salah. Sama halnya dengan firman Tuhan. Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan menyatakan sesuatu dan kita tidak melakukan itu, berarti kita sudah bersalah. Dan bahayanya lagi, kalau kita tidak mau tahu bahwa mana yang salah dan mana yang benar. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Makanya sekali lagi saya bilang bahwa kedagingan ini akan membawa kita untuk menyenangkan seluruh tubuh kita. Untuk itu Rasul Paulus menasihatkan untuk jemaat di Roma bahwa kamu harus mempersembahkan tubuhmu. Dan di kalau ayat 2 kita bisa lihat Rasul Paulus bilang kamu jangan serupa. Jadi kalau orang yang sudah mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan segala kedagingannya, mau ada di bawah otoritas Tuhan, sudah pasti dia tidak akan serupa dengan dunia ini. Dan kehidupan kekristenan memang harus berbeda. Jadi itu alasan, itu dasar kenapa kami selalu mendorong teman-teman untuk belajar. Dan belajar itu sangat tidak enak sebenarnya. Lebih enak tidur. Lebih enak kita melakukan aktivitas yang lain daripada belajar. Ketika kita merasa seperti itu, sesungguhnya kita sedang berada di bawah tipu daya iblis. Iblis akan melakukan segala cara supaya kita tidak mau belajar. Iblis akan melakukan segala cara supaya kita tidak mengerti firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita akan gampang ditipu. Kalau teman-teman ingat kisah Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan berfirman kepada mereka. Dan iblis datang, iblis menyampaikan perkataan Allah juga. Tetapi perkataan yang berbeda dengan yang Allah sampaikan. Artinya apa? Sifat iblis adalah datang untuk menipu dayakan kita atau memutarbalikkan firman supaya kita tidak mengerti secara baik apa yang Allah sampaikan. Ketika kita tidak mengerti, kita tidak mau belajar, maka yang terjadi kita akan gampang ditipu oleh iblis. Maka kita akan gampang untuk berbuat kesalahan, maka kita akan gampang untuk jatuh ke dalam dosa. Untuk itu serahkanlah tubuhmu, serahkanlah seluruh kehidupan kamu untuk Tuhan. Dan bentuk tanggung jawabnya adalah kamu harus mengenal firman-Nya. Dan untuk mengenal firman-Nya, kita harus belajar. Kita nggak bisa yang lain. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa kalau kita mau membiarkan kehidupan kita untuk yang enak-enak saja, ada yang salah dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita masih dikuasai sama kedagingan kita. Bukan firman Tuhan, bukan Roh Kudus yang berkuasa atas kita, tapi kedagingan kita lah. Jangan sampai tipu daya iblis yang berkuasa atas kita, sehingga kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan kita, bukan menyenangkan Tuhan. Untuk itu sekali lagi saya mendorong kita semua untuk mari melakukan segala sesuatu atas dasar kebenaran firman Tuhan, sebagai bentuk penyembahan kita. Nah, itu kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Coba kita bawa ini kepada satu konteks atau satu hal yang lebih spesifik, yaitu di dalam kegerejaan, di dalam komunitas kita. Misalnya,
Misalnya adalah ketika kita ada kelas pembelajaran, atau ketika kita ada satu ibadah yang di situ betul-betul membahas satu firman Tuhan yang dibahas secara kontekstual dan dibahas secara sistematisnya yang benar. Tapi di satu sisi atau di hal yang lain, misalnya contoh, ada konser. Ini contoh kasus, teman-teman bisa lihat. Ada konser dan ada artis rohani yang datang misalnya. Kita akan lebih pilih yang mana? Mendengarkan perkataan Tuhan atau kita pergi untuk menonton konser? Contoh kasus yang kedua. Ini hanya untuk teman-teman berpikir. Teman-teman bisa menjawab ini sendiri di rumah dan itu menjadi perenungan teman-teman. Contoh kasus yang kedua. Berapa banyak kerinduan kita untuk mendengarkan perkataan Tuhan atau lebih memilih untuk mendapatkan uang? Ketika kita diperhadapkan dengan satu proses pembelajaran yang harus kita di situ belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar, tapi di sisi lain kita harus pergi ke situ dan untuk mendapatkan uang. Teman-teman akan pilih yang mana? Kalau teman-teman lebih milih untuk belajar, dan kalau teman-teman memilih untuk mendapatkan uang atau menonton konser tadi, nah teman-teman bisa melihat dua hal ini. Mana yang menyenangkan kedagingan kita, mana yang betul-betul kita mau mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Atau di mana yang kita mau bertanggung jawab untuk Tuhan sebagai orang percaya. Karena amanat agung hanya punya satu kata kunci. Yaitu apa? Belajar dan mengajar. Yaitu ajarlah. Untuk sampai di kata ajarlah, kata kerja itu, maka kita harus terlebih dahulu belajar. Kalau kita tidak belajar, kita mau mengajar apa? Makanya itu teman-teman, itu tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan saya mau bilang untuk kita semua bahwa jangan pernah kita mempermasalahkan bentuknya, tetapi yang harus kita permasalahkan atau yang harus kita lihat adalah tujuannya untuk apa. Tujuan dari kita belajar itu untuk apa? Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi, misalnya belajar adalah satu perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan adalah satu perintah Tuhan, dan kita tidak melakukan itu, berarti kita sudah berdosa. Karena kita melanggar otoritas Tuhan, dan itu bukan penyembahan. Sebab penyembahan adalah tunduk secara 100% kepada Tuhan. Sudah sejauh mana kita tunduk kepada otoritas Tuhan? Dua pertanyaan yang tadi, atau dua contoh kasus yang tadi, soal nonton konser dan belajar, tentang mendapatkan uang dan belajar, itu teman-teman bisa renungkan. Teman-teman pilih yang mana? Kalau teman-teman masih memilih nonton konser misalnya, atau memilih uang, di situ kita harus berdoa, minta pertolongan Roh Kudus, minta pertolongan Tuhan untuk bisa menuntun kita lebih lagi untuk mengerti apa yang Tuhan mau, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, dan itu adalah bentuk penyembahan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau Tuhan mengajarkan setiap kami terus, Roh Kudus mengingatkan setiap kami supaya kami bisa terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak JC dan Next Gen supaya Tuhan mereka mau terus dibawa oleh Engkau untuk mengerti, untuk mau punya satu tanggung jawab bahwa kami harus tunduk sepenuhnya kepada otoritas firman itu, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kami tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang pada akhirnya akan membawa kami ke dalam kebinasaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana teman-teman, firmannya memberkati bukan? Kita ada beberapa pengumuman nih. Yang pertama, menara doa. Menara doa itu dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di hari Selasa jam 7 malam. Untuk link, kalian bisa DM Instagram @gc_crb. Bagi yang belum terdaftar di Komsel Kecil, bisa mendaftarkan diri ke kontak person Evi dan Gilbert. Bagi yang rindu untuk didoakan, bisa DM di @gc_crb. Terima kasih.